Ribuan buruh menggelar demonstrasi bertajuk Geruduk Mahkamah Konstitusi, Tolak Omnibus Law di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aksi ribuan buruh ini dilakukan agar pemerintah mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan menghapus aturan outsourcing. Buruh yang turun ke jalan berasal dari berbagai serikat pekerja dan organisasi. Para buruh juga telah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Kita semua naik upah itu nombok, bukan naik upah, nombok. Apalagi kalau upah real atau daya beli kita itu turun 30%. Ini penyebabnya adalah Omnibus Law. Yang ketiga adalah tentang PHK. Ya, kita tidak setuju PHK dipermudah. Undang-Undang Cipta Kerja katanya adalah untuk menyerap tenaga kerja. Faktanya PHK di mana-mana. Aksi unjuk rasa buruh ini digelar secara serentak di beberapa wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Aulina Iyasa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan seluruhnya. Status tersangka Peggy gugur. Polda Jawa Barat patuhi putusan hakim. Keluarga jemput Peggy Setiawan di tahanan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya. Dengan demikian, status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dinyatakan gugur. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya keluarga Peggy Setiawan dan pengunjung sidang langsung bersorak riuh usai mendengar putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Menurut hakim, penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum. Hakim juga memerintahkan kepada termohon yakni Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon Peggy Setiawan. Selain itu, Polda Jawa Barat diminta memulihkan hak, harkat, dan martabat Peggy. Adapun salah satu hal yang menggugurkan status tersangka Peggy adalah Peggy belum pernah diperiksa oleh polisi saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu adili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab-90-5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 3. Menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan asas hukum.
4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estaf garing 90 garing 5 Romawi garing Re 124 garing 2024 garing Diskretrimum tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan Ya, keluarga Peggy Setiawan bersyukur atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihak keluarga juga berterima kasih kepada dukungan seluruh pihak dan berharap Peggy bisa segera pulang. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Putusan itu sekaligus menggugurkan status Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tangis haru keluarga mewarnai putusan Pengadilan Negeri Bandung. Ibu Peggy berharap Peggy bisa segera bebas dan pulang ke rumah. Seluruh dunia karena membela anak saya dan mendoakan Peggy Setiawan. Bersyukur ya Bu ya berarti. Iya, bersyukur sekali. Udah ya teman-teman ya. Nanti kita ketemu karena hari ini kita langsung akan menjemput Peggy Setiawan ke Polda Jabar ya. Ibu, ini mau ketemu Peggy Setiawan, apa yang mau disampaikan ke Peggy, Bu? Ayo Ibu, apa yang mau disampaikan ke Peggy? Hanya menyampaikan karena Peggy tidak bersalah. Peggy bebas. Peggy bebas. Udah ya teman-teman ya. Kita akan persiapan. Ya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Peggy ya. Hari ini tidak akan menunda-nunda lagi. Kakak saya tidak bersalah. Kakak saya itu tulang punggung keluarga. Dia sangat sayang kepada kami semua. Jadi gak mungkin dia melakukan kejahatan itu karena dia sama adik-adiknya pun tidak berani. Jahat sedikit pun dia tidak berani. Dia sangat sayang sama adik-adiknya. Dia sangat melindungi adik-adiknya. Jadi tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Ya, Polda Jawa Barat akan mematuhi putusan pra-peradilan yang membebaskan Peggy Setiawan, yakni dengan menjalankan seluruh isi putusan yang diketok Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Tentunya menanggapi sebagai berikut. Ya, yang pertama, tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Polda Jabar penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang pra-peradilan tersangka PS. Itu yang dapat saya sampaikan, hanya dua hal terkait tanggapan kami terkait hasil sidang putusan tersangka PS. Ya, jadi kalau terkait dengan pembebasan, ya tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya dari pengadilan. Secepatnya, ya sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Kita menunggu, ya mudah-mudahan secepatnya kita akan segera mematuhi tentunya sesuai dengan putusan. Meski Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ikut memberikan asistensi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki yang ditangani Polda Jabar, Dirtipidum menyebutkan Bareskrim tetap percayakan penanganan kasus itu kepada Polda Jawa Barat. Terima kasih. Terkait kasus Peggy tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk.
Ya, pasca bebas dari status tersangka, tim kuasa hukum Peggy Setiawan langsung menjemput Peggy di Rutan Polda Jawa Barat. Penjemputan ini dilakukan dengan cepat karena keluarga ingin segera bertemu dengan Peggy Setiawan. Ibu, kira-kira nanti ketemu Peggy ingin ngomong apa Bu ke Peggy, Bu? Rombongan kuasa hukum dan keluarga Peggy Setiawan menuju Polda Jawa Barat untuk menjemput Peggy Setiawan. Penjemputan dilakukan pasca pengadilan memutuskan mengabulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Usai bebas, rencananya Peggy dan tim kuasa hukum akan melakukan upaya-upaya pemulihan nama baik. Kebebasan Peggy juga disyukuri oleh keluarga Peggy Setiawan. Ibu Peggy berharap Peggy bisa segera bebas dan pulang ke rumah. Mereka juga mengucapkan terima kasih atas dukungan banyak pihak terhadap Peggy Setiawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia dan juga netizen-netizen di seluruh dunia karena membela anak saya dan mendoakan Peggy Setiawan segera bebas. Alhamdulillah doa kalian semua hari ini terjawab. Hari ini juga Peggy Setiawan akan segera dibebaskan dan akan saya jemput bersama tim PH-nya Peggy. Amin. 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 Sudah ada kabar pasti bisa hari ini dijemput Peggy? Sudah ada. Ya, sudah ada. Hari ini. Bukan Harus keluar hari ini juga. Putusan. Bukan di Cirebon, di Bandung, posisi di Bandung semuanya. Sama adiknya ada di Bandung semua. Sama teman-temannya, sama saudara-saudara juga di Bandung. Posisi di Bandung. Pernah waktu di PAP itu kami katakan bahwa Peggy waktu tahun 2016 tanggal 27 itu di Bandung gitu. Saya katakan semuanya itu sama penyidik. Ya, penyidik respon ya bilangnya Peggy tersangka gitu, nggak percaya gitu. Ya gimana PH-nya Peggy aja, diserahin sama PH-nya Peggy aja. Nanti PH Peggy yang bicara ya, masalah itu. Kalau yang ketahuan nanti PH yang bisa ngomongnya, saya mah hanya bisa bersyukur bahwa Peggy sudah bebas gitu aja. Nanti PH yang bisa menerangin semuanya itu. Ibu sangat terharu banget karena Peggy bebas itu, karena Peggy orang benar, tidak bersalah. Sangat terharu banget, keluarga juga. Di Cirebon juga udah menunggu banget, warga-warga sudah pada menunggu menyambut Peggy datang. Diputus tadi pagi ya jam 10 itu, sehingga tidak ada alasan bagi penyidik untuk menahan-nahan apa haknya itu kemerdekaan orang harus segera dibebaskan. Nah, untuk penasihat hukum tadi dalam amar putusannya itu kan ada rehabilitasi, memerintahkan kepada termohon agar merehabilitasi Peggy Setiawan, harkat dan martabatnya. Namun dalam amar itu belum ada ganti rugi karena memang dalam petitum kami juga memang belum ke sana, sehingga langkah selanjutnya kami tim penasihat hukum akan mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap penyidik Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat yang selama ini melakukan penahanan sekian lama ya, itu akan kami gugat ganti ruginya. Ganti rugi itu ada dua, ada material, ada imaterial. Untuk material ya, Peggy Setiawan ini kan kehilangan penghasilan selama ditahan ya. Nah, jika Peggy Setiawan misalnya per bulan berapa 3 juta ya, itu walaupun kecil kan itu hak ya, harus diganti itu karena dirampas kemerdekaannya sehingga tidak berpenghasilan. Kemudian ada imaterial. Imaterial itu rasa malu ya, penyidik Polda Jawa Barat melalui Kadif Humasnya, kemudian jawaban Polda Jawa Barat pada jawaban pra-peradilan itu semacam menggiring opini bahwa Peggy Setiawan itu cenderung berpotensi melakukan tindak pidana lah, yang temperamen, yang suka berbohong, itu semua kan malu ya, sehingga Polda Jawa Barat harus bertanggung jawab atas kerugian imaterial yang diderita, sehingga Peggy Setiawan dan keluarga itu merasa malu padahal itu belum tentu terbukti kan. Ya, untuk mengetahui informasi dan situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi di Mapolda Jawa Barat. Selamat sore Faisal, jadi kapan Peggy Setiawan akan segera dibebaskan dan keluar dari tahanan Polda Jawa Barat?
Selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menunggu pembebasan atau bebasnya Peggy Setiawan dari Polda Jawa Barat. Dan informasi yang kami dapatkan Syafa, bahwa untuk saat ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat masih menggelar perkara untuk proses pencabutan status tersangka Peggy Setiawan. Informasinya Syafa yang tadi kami dapatkan bahwa untuk Peggy Setiawan ini baru akan keluar dari Polda Jawa Barat atau tepatnya dari Gedung Tahti pada pukul 9 malam nanti. Dan rencananya Syafa bahwa Peggy Setiawan ini nantinya akan langsung meninggalkan Polda Jawa Barat. Nah, memang Syafa dan juga pemirsa dapat kami informasikan pula, memang penjemputan Peggy Setiawan oleh keluarga serta tim kuasa hukumnya setelah Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada pagi tadi memutuskan bahwa gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ini diterima. Dan memang pada pagi tadi, Syafa, jika bisa kami informasikan bahwa Hakim Eman Sulaiman memutuskan untuk menerima seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan dan juga menetapkan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan ini tidak sah dan juga tidak sesuai dengan prosedur. Di mana dalam putusannya memang Hakim Tunggal Eman Sulaiman ada sejumlah pertimbangan yang tadi juga sempat disampaikan pada pagi tadi. Di antaranya adalah Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus ada pemanggilan terlebih dahulu sebanyak 2 kali Syafa. Kita nantikan Syafa pukul berapa Peggy Setiawan akan meninggalkan Polda Jawa Barat dan statement apa atau kalimat apa yang nanti akan disampaikan oleh Peggy Setiawan. Kita simak sama-sama nanti Syafa. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Mapolda Jawa Barat dan selamat bertugas kembali.